huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita diberitakan Allah menghadirkan bacaan yang kita amati secara kita sebagai putus karya saya Syekh Syamari Alhamdulillah Ta'ala sudah berasa tentang kedudukan ibadah dalam Islam. Waqala Yusuf bin Husain rahimahullah ta'ala, di dunia kebiasaan, di dunia ini ada dua sikap melampaui batas. Ada orang yang melampaui batas, ada dua model melampaui batas. Yang pertama tughyanul ilm, melampaui batas dalam ilmu, wa tughyanul mal, dan yang kedua melampaui batas dalam harta. Waladhi jika min tughyanil ilm al-ibadah, yang menyelamatkanmu dari kelebihan ilmu adalah ibadah. Jadi kalau orang tidak ibadah itu celaka. Banyak ilmu tapi tidak rajin ibadah, binasa. Waladhi jika min tughyanil mal, dan yang menyelamatkanmu dari kelebihan harta, az-zuhud adalah zuhud terhadap harta. Jadi tidak mencintai harta. Jadi Sulaiman bin Mughirah rahimahullah ta'ala qala sami'tu Thabit al-Bunani yaqul, aku mendengar Thabit al-Bunani berkata, la yusamma 'abidun abadan 'abidan, seorang tidaklah disebut ahli ibadah selama-lamanya, wa in kana fi kulli khaslatin khairin, walaupun pada dirinya terdapat semua karakter kebaikan, hatta takuna fihi hadanil khoslatani, sampai ada pada dirinya dua karakter ini, yaitu as-shaum wa shalat, shaum dan shalat, dan min lahmihi wa damihi, karena shaum dan shalat ini adalah dari daging dan darahnya ahli ibadah, darah dagingnya ahli ibadah. Jadi ibadah banyak macam-macam, maka dua ini harus ada, shaum dan shalat. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala berkata, laqiyani Masruq, Masruq menjumpaiku, faqala, maka dia berkata, ya Sa'id, wahai Sa'id, ma baqiya syai'un yurghabu fi illa an nu'affira wujuhana fi turab. Wahai Sa'id, tidak tersisa sesuatu pun yang diinginkan, tidak tersisa sesuatu pun yang disukai oleh manusia yang taat maksudnya, kecuali kita benamkan wajah-wajah kita di tanah sujud. Jadi itu saja yang masih belum kita lakukan dan belum maksimal dalam melakukannya. Orang punya ambisi macam-macam, tapi kebanyakannya belum sampai kepada tingkat ahli sholat. Jadi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata, ala inna afdhala ibadati, ketahuilah sesungguhnya seutama-utama ibadah adalah faraid, adalah menunaikan fardu-fardu. Seutama-utama ibadah adalah menunaikan yang fardu, wastinabul maharim, dan menjauhi keharaman-keharaman, dan menjauhi yang haram hukumnya juga fardu, wajib. Maka jangan fokus memperbanyak ibadah sunnah, tapi di sisi lain masih melakukan yang haram, maka itu tidak akan pernah menjadi orang yang ahli ibadah, ya. Menjadi orang yang beribadah dengan benar. Tidak akan dicintai Allah orang yang masih suka dengan yang haram-haram. Maka sebelum Anda memperbanyak yang sunnah, maksimalkan untuk menghindari yang haram, karena itu hukumnya wajib, dan yang wajib lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Jadi Al-Ibn Abdullah rahimahullah ta'ala qala fi qawlihi azza wa jalla, wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Ibn Abdullah berkata tentang firman Allah, dan jangan lupa nasibmu dari dunia, bagianmu dari dunia.
Beliau berkata, inna nasa yad'unaha ala ghairi mawdi'iha. Manusia menempatkan ayat ini tidak pada tempatnya, salah penempatan. Inna hiya afdala ala ta'ati rabbika wa ibadatika. Yang betul adalah dia menghadap kepada ketaatan kepada Rabb-Mu dan beribadah kepadanya. Jadi orang yang benar memahami ayat ini adalah orang yang fokus menghadap kepada Allah dengan ketaatan dan ibadah. Tapi Allah jangan lupa bagiannya dari dunia. Jadi gitu. Kata-kata jangan lupa artinya apa? Sebagai kecil saja di dunia, yang penting jangan lupa. Jadi dunia itu yang penting jangan lupa. Jadi fokusnya kemana? Ke akhirat, tapi jangan sampai lupa dunia. Tapi orang rata-rata kembali, ya mereka mengira apa? Ya jangan akhirat terus, jangan agama terus. Kita juga perlu dunia, harus seimbang katanya. Saya waktu di mana? Di Ustaz, gak ada yang bisa. Setengah-setengah, setengah akhirat, setengah dunia. Saya tidak bisa, tidak bisa. Gimana caranya? 24 jam, maka 12 jam untuk akhirat, 12 jam untuk dunia. Saya yang sanggup. Tenaga, setengah tenaga untuk dunia, setengah tenaga untuk ibadah. Saya tidak bisa. Tapi justru yang betul gimana? Yang betul dunia itu jangan lupa. Berarti apa? Maksimalkan ke akhirat, kasih dunia 1% saja, itu baru jauh. Jadi dunia gak usah banyak. Terus gimana dong? Sholat terus gitu? Bukan. Tapi jadikan seluruh aktivitasmu mencari ridho Allah. Berarti betul akhirat semua. Seandainya dititipi oleh Allah harta, jadikan untuk akhirat. Dititipi oleh Allah keluarga, jadikan untuk akhirat. Dititipi oleh Allah teman-teman, jadikan untuk akhirat. Dititipi apapun oleh Allah, jadi semua sarana untuk mengejar akhirat. Dan itu sebelum ayat ini Allah bilang begitu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah pada apa-apa yang Allah datangkan kepadamu. Apa itu? Titipan-titipan tadi. Jadi Allah titipkan harta, titipkan keluarga, titipkan teman-teman, titipkan nyawa, titipkan kesehatan, semua titipan dari Allah Ta'ala. Allah berikan kepada kita untuk apa? Atap Allah darul akhirah, untuk mencari negeri akhirat. Jadi semua untuk negeri akhirat. Cuma wala taksasi maka minat dunia. Tapi jangan lupa juga bagian untuk dunia. Misal, kalau kamu punya 1 miliar, kebanyakan yang realistis berapa? 1 juta. Kamu punya 1 juta, maka apa? 990 kamu sedekahkan. Nah, jangan lupa kamu juga untuk makan. Ada 50.000 buat makanan. Cukup kan? Asalnya sejuta itu berapa kali gitu ya? Bingung juga. Ya, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan antum. Yang penting antum itu jangan lupa nasib antum. Antum harus makan, harus minum, harus berpakaian, harus punya tempat tinggal, harus punya rumah ya, punya tempat tinggal pokoknya. Kemudian apa? Untuk apa itu semua? Untuk bisa ibadah, ya, harus bisa untuk melanjutkan kehidupan. Jadi eksistensi antum di dunia itu perlu dijaga, kesehatan dijaga, ya, biar antum bisa mengejar akhirat lagi. Tapi kalau kamu habiskan untuk akhirat, harta dihabiskan untuk akhirat, diinfakkan semua, habis itu antum mati. Nah, berarti antum lupa dengan dunia. Itu berarti apa? Lupa dunia. Siapa yang sudah lupa dunia? Ada? Semua masalah dunia nggak usah diingatkan. Kita semuanya pasti dengan dunia. Makanya kadang ada dai atau ceramah kok mengingetin masyarakat agar mari kita sedekah biar kaya dari jalan. Ini nggak layak didai, itu motivator. Kalau masalah dunia, sekarang itu nggak usah dimotivasi, pasti orang itu mengejar dunia. Justru kita itu sangat butuh kepada apa? Kesucian jiwa. Gimana kesucian jiwa? Di antaranya jangan cinta dunia.
Jadi hati itu akan senantiasa kotor kalau kita masih mencintai dunia. Jadi kotoran hati itu diantaranya adalah cinta dunia. Itu harus dibersihkan. Dan tugas Nabi, para Nabi semuanya itu adalah tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Makanya ada kitab Salim bin Al-Hilali, Manhajul Anbiya fi tazkiyatin nafsi. Metode para Nabi dalam mensucikan jiwa. Kalau ini kan manhaj salaf. Ada juga yang metode para Nabi dalam mensucikan jiwa. Jadi para Nabi itu semuanya tugasnya mensucikan jiwa. Para salaf juga begitu. Para ulama juga harusnya begitu, mengingatkan umat jangan terlampau cinta dunia. Jadi dunia itu yang penting apa? Jangan lupa. Jangan kalah fokusnya kepada dunia. Malah dibalik sekarang nasihatnya, kamu rajin bekerja, mencari yang halal, jangan lupa akhirat. Ini salah. Anda dibalik, ya. 50-50 ini juga salah, tidak betul. Ya. Kalau 50-50 betul 12-12 atau ini hanya 22, setengah untuk akhirat, setengah dunia, tidak bisa juga. Justru yang bisa kita semuanya untuk akhirat. Cuma jangan lupa nasib antum untuk dunia. Antum butuh istirahat, antum butuh makan, antum butuh menjaga kesehatan, antum butuh hiburan sedikit yang awal tidak masalah. Kita butuhkan, jiwa juga butuh hiburan. Nah itu maksudnya apa? Jangan lupa dari nasib dari dunia. Jadi menghadap kepada Allah dengan ketaatan, fokus menghadap ke fokus, berbanyak untuk akhirat. Jangan malah memperbanyak dunia, kemudian jangan lupa akhirat. Dan ini Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah qala, "Lau qila li Ahmad bin Salamah," ini contoh ya bagaimana para salaf yang mempraktikkan Al-Qur'an. Ahmad bin Salamah, kalau dikatakan kepada Ahmad bin Salamah, "Tindakan kamu berbodoh, kamu mau mati besok." Atau dalam ayat disebutkan besok kiamat. Besok kiamat. Maka dalam ada zidah fil amali syai'an, dia gak akan sanggup menambah amal sedikit pun. Kenapa gak sanggup? Sudah full. Memang hari-hari begitu. Mau mati, mau kiamat, gak peduli. Karena setiap hari sudah full dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Begitu sama. Mereka orang-orang yang tahu tujuan hidup itu apa. Tujuan hidup adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selalu dalam ketaatan, selalu dalam kebaikan. Ini orang yang tidak tertipu oleh dunia. Kemudian orang Syekhul Islam rahimahullah Ta'ala, "Fakamalul makhluk fi tahqiqi ubudiyatihi lillah." Kesempurnaan makhluk adalah dalam merealisasikan ibadahnya kepada Allah. Jadi siapa yang paling sempurna di antara manusia adalah yang paling maksimal dalam beribadah kepada Allah. Makanya kalau orang lemah ibadahnya, dia banyak mikirin dunia, lebih banyak menikmati dunia, mengejar dunia, ambisi dunia, cinta dunia, itu jauh daripada ahli ibadah, jauh dari kata sempurna. Manusia yang paling sempurna adalah yang paling ahli ibadah. Wa kullama azdada al-'abdu tahqiqan lil-'ubudiyah, semakin bertambah tahqiq ya, perealisasian atau penyempurnaan ibadah bagi hamba, jadi semakin bertambah penyempurnaan ibadahnya, izdada kamalu, maka bertambahlah kesempurnaannya. Makin semangat ibadah, semakin rajin, semakin cinta kepada ibadah, semakin sempurna. Wa 'ala darajatuhu, dan tinggi derajatnya. Wa man tawahhama anal makhluk yakhruju 'anil uluhiyyati biwajhin minal wujuh, dan barang siapa yang menyangka bahwa makhluk itu boleh keluar dari ibadah dengan satu cara dari cara-cara, au anal khuruj anha akmal, atau mengira bahwa keluar dari ibadah ini lebih sempurna daripada ibadah, bahwa min ajhalil khalqi wa adalli, maka dia makhluk yang paling bodoh dan paling sesat. Siapa itu? Orang yang mengira makhluk boleh keluar dari ibadah, ya. Atau ketika dia meninggalkan ibadah
itu lebih sempurna daripada fokus ibadah. Maka ini adalah orang yang paling bodoh dan paling sesat. Dan begitulah pernyataan para ulama. Jadi orang yang paling baik adalah yang paling ahli ibadah. Dan ibadah tidak semata-mata hanya sholat sama saum ya. Yang paling kunci sebenarnya ibadah hati, amal hati itu paling penting. Makanya pensucian jiwa itu paling penting. Di antara ibadah-ibadah yang paling penting itu amal hati. Maka amal badan kalau disertai amal hati itu bisa tertolak sia-sia. Dan amal hati yang paling penting adalah ikhlas. Maka kesempurnaan dalam ikhlas itulah kesempurnaan dalam ibadah. Dia akan menjadi hamba yang paling sempurna ketika bisa menjadi hamba yang paling ikhlas. Paling ikhlas artinya paling bertauhid. Jadi siapa yang mengira kalau meninggalkan ibadah itu lebih sempurna, itulah orang yang paling sesat. Waqala rahimahullah, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, "Man arada sa'adatal abadiyah," siapa yang ingin kebahagiaan abadi, falyalzam maka bakal ubudiyah, hendaknya dia menekuni gerbang ibadah. Hendaknya dia menekuni gerbang ibadah. Tapi yang ingin kebahagiaan sesaat, kebahagiaan dunia, silakan tinggalkan ibadah. Begitu konsekuensinya. Anda ingin santai-santai, ingin nyaman, ingin senang-senang, ingin layang-layang, ingin berbahan, kaum berbahan hari ini cuma pegang HP berbahan, senang seperti itu. Berarti Anda tidak ingin kebahagiaan abadi, hanya ingin kebahagiaan sesaat, kesenangan sesaat. Wa qala rahimahullah, al-ibadatu hiya ismu jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batinah wa dhahirah. Ini definisi dari ibadah. Definisi yang paling lengkap ya, yang mencakup seluruh ibadah. Ibadah adalah nama yang mencakup semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Semua dan sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridai. Jadi apapun yang Allah cintai itu ibadah. Makanya ibadah tidak cuma sholat, ibadah tidak cuma saum, ibadah tidak cuma sedekah. Anda duduk berpikir tentang kebesaran Allah, itu Allah cintai. Anda membaca Quran dengan tadabbur, itu Allah cintai. Anda merasa takut kepada Allah, itu Allah cintai. Anda merasa berharap ampunan Allah, itu juga Allah cintai. Jadi banyak sekali sebenarnya. Terutama amal-amal hati itu ya, banyak sekali. Kebanyakan orang mengira ibadah itu cuma badan. Makanya kemudian ditafsirkan oleh beliau min tafsiriyah, ini tafsiriyah, menafsirkan dari kata apa-apa tadi. Apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Apa saja? Minal aqwali wal a'mali, berupa ucapan dan perbuatan. Al-dhahirah wal batinah, al-batinah wal dhahirah, yang batin dan yang dhahir. Jadi ada berapa? 4 ibadah itu. Apa saja? Ucapan, amalan, lahir, batin itu. Enggak, ini bukan tambah 2 kali 2. Jadi ucapan lahir, ucapan batin, kemudian amalan lahir dan amalan batin. Atau boleh jadi batin dulu ya. Ucapan batin dulu. Ucapan batin itu apa? Niat. Apalagi ada satu lagi, dan ini banyak anak itu bisa jawab. Maka mungkin gak ada yang bisa. Cuma menjawab. Apa? Ucapan batin selain niat apa? Saya tunggu sampai pagi. Ucapan lahir banyak apa? Doa, zikir, baca Quran, nasihat, taklim, ini semuanya ucapan lahir. Apa-apa yang lupa dengan lisan, ucapan lahir itu ibadah semua. Zikir juga macam-macam, baca Quran, baca hadis juga semua, baca ilmu itu juga semua ucapan. Kemudian amalan batin, apa amalan batin? Dan ini banyak. Kalau ucapan batin cuma 2. Ya, tadi pertama niat, yang kedua kemudian
cinta, terus tawakal, inabah, robbah, isti'anah kayak. Dan itu dijabarkan oleh Nawawi dalam kitab Ada Jusani ya. 90-an amal batin, 90-an. Makanya kalau aku cuma tahu 1-2 bahkan ada yang tahu, tuliskan. Hidup antum kebanyakan hanya ibadah pakai badan. Padahal ibadah pakai batin ini yang paling utama. Ibadahnya ahli ma'rifat, ibadahnya para nabi, para siddiqin. Kalau ibadahnya orang awam itu ibadah pakai badan. Nah, amalan badan atau dohir banyak ya. Sholat, yang paling utama sholat. Yang paling utama sholat. Tentu kalau sholatnya bagus, yang lainnya bagus. Tapi sholat saya lihat lagi tanpa ibadah batin tidak ada artinya. Sholat tanpa ikhlas gak diterima. Sholat tanpa khusyuk gak ada pahalanya. Sholat tanpa takut, tanpa cinta semua. Kalau kehilangan amal batin sia-sia, berkurang minimal, berkurang pahalanya ya. Jadi cuma gerakan badan, cuma seperti orang senam gitu. Jadi senam sama sambil teriak-teriak sambil baca. Gak ada hasilnya kalau batinnya kayak gitu ya. Makanya ini sedang orang menguasai ibadah-ibadah batin. Nah itu 4 macam ibadah. Kalau antum ingin jadi ahli ibadah betul, pahami ini baik-baik. Ya, pahami ini baik-baik. Dan ini 4 ini rata-rata yang buat kita pahami secara umum adalah perbuatan semua. Walaupun sebenarnya tersirat di dalamnya adalah meninggalkan, termasuk meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan yang diharamkan, ini masuk ke sini sebenarnya. Cuma terkadang kurang hati-hati kita. Termasuk ibadah adalah meninggalkan yang Allah haramkan, menjauhi bahkan sebelum meninggalkan, menjauhi dulu. Ya, jauh-jauh dari perkara yang buruk, potensi-potensi yang menyebabkan kita melakukan keburukan kita jauhi. Ya, misalnya mau tinggal di kompleks yang banyak orang ahli maksiat, jauhi. Jangan tinggal di situ. Ini ibadah. Ini ibadah. Ya. Kemudian mau ketemu orang yang ngajak untuk berhura-hura, berfoya-foya, tinggalkan sana fokus memperbanyak zikir. Ini ibadah. Jadi meninggalkan hal-hal yang terlarang itu adalah ibadah. Makanya ciri-ciri orang yang kuat imannya Pak, menjauhi perkara yang lahu. Wa idza bilahwi maru kiraba. Jadi kalau melalui perkara yang sia-sia, permainan, sudah bodoh dan sebagainya yang sia-sia, apalagi yang haram ya. Ini baru yang sia-sia saja mereka melewati dengan penuh kemuliaan. Mereka tinggalkan. Itu ciri-ciri orang yang ahli ibadah begitu. Jadi tidak suka dengan bersenang-senang dengan dunia. Bahkan kesenangan duniawi itu akan mengurangi apa? Kenikmatan ukhrawi. Makanya penduduk neraka ketika mereka merasakan siksa yang begitu beratnya, Allah katakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kalian sudah habiskan kebaikan-kebaikan kalian di kehidupan dunia dan kalian bersenang-senang dengannya. Fal yauma tujzauna adzaban maka hari ini rasakan azab yang menghinakan. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu adalah orang yang ketika dirinya itu bersenang-senang. Mereka habiskan pahalanya untuk kesenangan duniawi. Ada yang sholat biar mendapatkan kejayaan duniawi. Ada yang saum agar sehat. Ada yang sedekah biar kaya. Ada yang haji biar ini biar macam-macam tujuan-tujuan duniawi. Udah dihabiskan di dunia. Sekarang hari ini rasakan ada di neraka. Ada di orang yang suka bernikmat-nikmat di dunia ya. Ada yang suka bersenang-senang di dunia. Nanti menghabiskan pahala di akhirat tidak ada pahalanya lagi. Makanya para salaf tahu ayat itu mereka praktek betul. Mereka tahu dengan bersenang-senang di dunia. Padahal di generasi salaf dulu, apa sih yang mereka bisa bersenang-senang? Tidak ada. Mereka nggak punya internet, mereka nggak punya TV, mereka nggak punya hiburan macam kita itu nggak ada. Tapi dikatakan apa? Mereka nggak mau bersenang-senang dengan dunia. Dan begitulah yang berarti oleh para salaf yang banyak.
Kemudian jadi itu 4 macam ibadah. Nanti kalau mau dijabarkan lagi panjang ya. Berikutnya waqala Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa tawakkul nisfuddin. Tawakal adalah setengah agama. Wa nisfu tsani al-inabah. Setengah yang kedua adalah inabah. Jadi tawakal itu isti'anah, inabah itu ibadah. Ia karena butuh, ia kan nasta'in. Badakina isti'anah dan ibadah. Jadi agama ini adalah isti'anah dan ibadah. Minta tolong dan ibadah. Isinya agama cuma 2 itu. Ibadah itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Isti'anah itu minta tolong untuk bisa melaksanakan itu. Kita ini tidak bisa ibadah tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkul wal isti'anah, maka tawakal adalah isti'anah dan inabah adalah ibadah. Qala rahimahullah, fala yakunu al-'abdu mutahaqqiqan bi iyyaka na'budu. Maka seorang hamba tidak akan bisa merealisasikan iyyaka na'budu hanya kepada kami beribadah ila bi aslaini, kecuali dengan 2 fondasi azimain yang agung. Ahaduma, salah satunya mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-ikhlas bil ma'bud, memurnikan ibadah untuk yang diibadahi Allah Subhanahu wa taala. Pada tahqiq iyyaka na'budu, maka inilah tahqiq, perealisasian, penyempurnaan dari iyyaka na'budu. Jadi iyyaka na'budu itu syaratnya 2 ya, mutaba'ah dan ittiba. Mutaba'ah dan ikhlas. Mutaba'ah dan ittiba dan ikhlas, 2 i. Jadi merealisasikan ibadah itu dengan 2 i, ikhlas dan ittiba. Dan untuk merealisasikan 2 i itu untuk tawakal. Itu tawakal. Wa qala rahimahullah wa ibadatu tajma'u aslaini. Nabi juga berkata, ibadah itu mengumpulkan 2 fondasi, ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli wal quduni. Puncak cinta dan puncak penghinaan diri dan ketundukan. Jadi ibadah itu menggabungkan puncak cinta dan puncak penghinaan diri. Itulah ibadah. Orang Arab taqul, orang Arab mengatakan tariqul mu'abbad, jalan yang mu'abbad. Mu'abbad itu maksudnya jalan yang mendalam, yang tidak dijam-jam. Wa ta'abbud at-tadallul, berarti ta'abbud ibadah artinya tadallul, menghinakan diri di hadapan Allah. Wal khusyuk dan tunduk. Jadi patuh sepatu-patuhnya. Kalau orang tidak patuh sama Allah itu bukan orang yang beribadah. Orang yang suka melakukan yang haram ini bukan orang yang beribadah kepada Allah. Man ahbabtahu wa lam takun khadi'an lahu, maka orang yang kamu cintai tapi kamu tidak tunduk kepadanya, berarti kamu bukan beribadah kepadanya. Dan siapa yang kamu tunduk kepadanya tapi kamu tidak cinta, maka juga kamu bukan beribadah kepadanya. Sampai kamu mencintainya dan tunduk kepadanya. Atau dengan bahasa lain, cinta dan pengagungan. Cinta dan pengagungan. Kalau orang memiliki cinta dan pengagungan yang sempurna, maka itu adalah ibadah. Ini definisi ibadah menurut hakikatnya. Kalau tadi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mendefinisikan ibadah berdasarkan cakupannya. Jadi cakupan ibadah itu apa saja, atau alat-alat ibadah. Alat ibadah itu apa saja, ada 40. Kemudian Ibnu Taimiyah di sini menyebutkan ibadah menurut hakikatnya. Hakikat ibadah itu adalah kesempurnaan cinta dan pengagungan. Kesempurnaan cinta dan kesempurnaan pengagungan. Wa min hauna, maka dari sini kana mu'minuna mahabbatal ibadi. Maka orang-orang yang mengingkari cinta hamba-hamba kepada Rabb-nya, mungkirina haqiqatul rububiyah. Berarti mereka mengingkari hakikat ibadah. Ini orang-orang ahli takdir ya. Yang ahli takdir itu mengingkari Allah, mana mungkin bisa dicintai ibadah. Yang begitu tidak bisa merealisasikan hakikat ibadah. Wa qala rahimahullah taala, fasl
empat fondasi. Allah membangun dia karena dulu di atas empat fondasi. At-tahaqquk bima yuhibbullahu wa rasuluh. Pertama, memastikan apa atau menyempurnakan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan diridhai olehnya. Berupa apa? Bukan pertama ini semuanya ya. Jadi di atas empat fondasi yaitu semuanya adalah merealisasikan apa yang Allah cintai dan Rasulnya dan Allah ridhai dan Rasulnya. Nah ini empat ini adalah qaulul lisan wal qalbi. Pertama ucapan lisan dan ucapan hati. Yang kedua, kemudian ketiga wa amalul qalbi, amalan hati, wal jawarih, kemudian amalan anggota badan. Ini empat yang kita bilang tadi ya. Nah, jadi di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian maka ibadah ismun jami'un li hadhihi al-maratib al-arba' adalah nama yang mencakup seluruh empat tingkatan ini. Pasal dia karena dulu, maka orang-orang yang betul-betul ahli dalam dia karena dulu hakon tum ashabah, ya, dia karena dulu dengan benar, maka dialah pemiliknya, dialah pemilik empat perkara ini. Qaulul qalbi, adapun perkataan hati, perkataan batin dari saya. Perkataan batin adalah wa'tiqadu ma akhbarallahu subhanahu bihi an nafsihi, yaitu meyakini apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, yaitu berupa nama-nama, sifat-sifat, perbuatan dan lain-lain. Wa malaikati, dan juga meyakini malaikatnya, meyakini perjumpaan dengannya, meyakini hari akhir. Ala lisan rasulihi, menurut lisan rasulnya. Nah ini yang saya tanyakan tadi. Kalau tadi pertama niat, ucapan batin itu pertama niat, yang kedua nih apa yang kesimpulannya? Apa ucapan batin yang kedua? Itikad atau keimanan, atau disebut suci. Nah, ilmu itu akan mengantarkan kepada iman atau keyakinan, itikad. Jadi ilmu. Jadi orang yang punya ilmu itu berbicara dengan hatinya. Coba orang kalau punya ilmu ya, mau melakukan apa? Hatinya ngomong, kita nggak boleh. Karena ada ayatnya begini, dia ngomong sendiri. Coba kalau orang punya ilmu, tabrak aja langsung. Nggak ada dia ngomong dengan hati. Makanya orang yang punya ilmu itu sering ngomong dengan hatinya sendiri. Ini nggak boleh. Ini yang bagus yang mana? Yang lebih bagus mana? Berdasarkan hadis ini yang lebih bagus ini. Jadi, ngomong sendiri. Ahli ilmu itu suka ngomong sendiri. Dan itu bukan cuma ilmu dunia, ilmu agama ya. Ilmu itu juga gitu. Orang-orang cerdas itu suka ngomong sendiri karena proses berpikir itu tanya jawab sendiri di kepala kita atau di hati kita. Pikir. Jadi pikir itulah ilmu. Ya. Orang kalau punya ilmu itu mikir, kalau nggak punya ilmu itu nggak mikir. Makanya ibadahnya ulama itu jauh lebih tinggi daripada orang yang nggak punya ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu itu nggak pernah beribadah pakai qaulul lisan, qaulul qalb, ucapan hati, nggak pernah. Makanya penting sekali orang punya ilmu supaya kita betul-betul menjadi apa? Betul-betul menjadi ahli ibadah. Kemudian waqaulul lisan, adapun ucapan lisan, anibar anhu bidari, menceritakan tentang Allah dengan itu. Ya, berarti menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu juga itu ibadah lisan. Wa da'wa ilaihi, menyeru manusia kepadanya, wa da'u anhu, dan membelanya, wa tabyin bid'ah, kemudian menjelaskan kebatilan bid'ah dan al-mukhalifah lahu, yang menyelisihinya, wal qiyam bidzikrihi, kemudian berpikir, wa tabligh awamirihi, dan menyampaikan perintah-perintah Allah. Itu berkata tentang taklim semuanya. Jadi ibadah apa? Ucapan lisan itu di sini cuma dua, taklim sama zikir. Yang lain masih ada doa, tilawah dan sebagainya. Kemudian amalan hati seperti cinta, tawakal, inabah, khauf, roja, ikhlas, sabar,
sabar atas perintah-perintahnya, kemudian sabar dari larangan-larangannya, dan sabar atas takdir-takdirnya, itu semuanya sabar. Ridho, kemudian mualah, realitas, muadah, memusuhi karena Allah, wadul, lalu tunduk kepada Allah, hina menghinakan diri kepadanya, ikhbar kepadanya, ikhbar juga bermakna ketenangan batin. Waktu madina, waktu dari keadaan selain itu dari amal-amal hati, alami fardullah afrodu min amal jawari, di mana kewajiban amal-amal hati ini lebih besar daripada kewajiban amal-amal anggota badan. Mustahab dua, dan yang sunnah dari amal-amal hati ini juga lebih Allah cintai daripada yang mustahab dari amal-amal badan. Kemudian wa amalul jawari, dan amalan badan tanpa amalan hati imma adilul manfaat, bisa jadi tidak ada manfaatnya sama sekali, al-qalilul manfaat, atau sedikit sekali manfaatnya. Gitu. Jadi amalan badan kita semua, sholat, berbakti pada orang tua, membantu orang lain, apa semua yang dilakukan oleh badan kita, itu kalau tidak dibarengi amal hati yang kurang, maka kemungkinan juga tidak ada manfaatnya atau sedikit manfaatnya. Maka penting sekali orang menguatkan ibadah nanti, ya. Itu dengan ilmu semua. Perkuat ilmu. Kalau kita punya banyak ilmu, kita akan banyak ucapan batin dan juga amalan batin. Kemudian amal jawari, amal-amal anggota badan seperti sholat, jihad, kemudian naqlul aqdam ila Jumat, memindahkan kaki menuju Jumatan, berjamaah dan sholat jamaah, kemudian membantu orang yang lemah, berbuat baik kepada makhluk, dan yang semisal itu semuanya banyak. Maka ia akan dulu bertizamun lihat kami hari arba'ah. Maka ia akan dulu itu artinya adalah menekuni hukum-hukum empat ini, empat macam ibadah ini. Wa iqrarun biha, dan mengakuinya. Wa ia kana nasta'in, dan ia kana nasta'in talabul li'anati alaiha, adalah meminta bantuan untuk bisa beribadah. Jadi isti'anah atau tawakal itu adalah kita minta tolong kepada Allah agar bisa beribadah. Ya, jangan cuma minta-minta duit tapi tidak untuk ibadah gitu. Jadi kita minta apapun kepada Allah agar kita bisa beribadah, bahkan bisa maksimal dalam beribadah. Minta tolong sama Allah, ya. Termasuk minta tolong kepada Allah agar memberi hidayah kepada keluarga kita, saudara kita semua. Kita minta tolong sama Allah, apalagi hidayah itu di tangan Allah. Kita sudah usaha menasehati, tapi tidak masuk-masuk juga, sampai Allah masukkan hidayah ke dalam hatinya, baru bisa masuk. Jadi kita minta tolong sama Allah, ya, hanya mengandalkan sebab tanpa tawakal. Kemudian kalau diana alaiha wa taufik laha, dan meminta taufik untuk bisa beribadah. Wa ihdinas siratal mustaqim, adapun ihdinas siratal mustaqim mutadamminun li ta'rif bil amrayn, ini mengandung pengenalan dua perkara ini ala tafsir secara rinci. Ya, jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maksudnya apa? Kita minta pengenalan dua perkara ini secara rinci. Ibadah secara rinci seperti apa, tawakal secara rinci seperti apa. Kita minta ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan bukti dari isti'anah. Maka isti'anah yang pertama kali yang paling penting adalah minta hidayah, ya. Paling penting dari permintaan kita adalah minta hidayah. Wa ilhamil qiyam bihima, dan juga diberi ilham untuk bisa melaksanakannya. Jadi pertama takrif, perincian, pengenalan secara rinci, ini disebut ilmu. Kemudian berikutnya minta agar diilhami untuk beramal, nah ini disebut amal. Jadi ada ilmu, ada amal. Ini secara mustaqim, tunjukkan kepada kami ilmu dan amal. Jadi kita minta ilmu dan amal sekaligus. Wasallu tariqis salihin ila Allah biha, dan menempuh jalan orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Taala. Jadi kita minta agar bisa menempuh jalan orang-orang yang sudah menempuh jalan menuju Allah, salihin. Makanya untuk yang kita ada salihin. Dan ini nukilan dari kitab beliau, ada salihin.
semua rasul-rasul innama da'u ila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya menyeru kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fainahu kulluhum mereka semuanya da'u ila tauhidillah, menyeru kepada tauhid, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Min awali ila akhiri, dari awal mereka sampai akhir mereka, Rasul pertama sampai Rasul terakhir, semuanya ajakannya tauhid, ikhlas. Tauhid adalah ikhlas. Beberapa faedah dari bab ini. Yang pertama, kedudukan ibadah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua,